Lonjakan jumlah penduduk yang waktu awal-awal Batam dirintis hanya sekian, sekarang sudah mencapai 1 sekian juta. Artinya pasti akan timbul dampak sosial. Nah, bagaimana menurut Anda untuk mengantisipasi, meminimalisir agar dampak sosial ini bisa ditekan? Satu-satunya yang menurut saya bisa kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan, mengantisipasi dari arus lonjakan itu. Terkait dengan, karena kita bisa memprediksi itu, Mas. Kita bisa memprediksi dengan nilai investasi yang ada di Batam ini sekian triliun misalnya, kita kan bisa tahu berapa orang yang pasti akan datang lagi. Sekarang saja kalau tidak salah kan, saya pernah baca itu pekerja kita kan di kisaran 450-an ribu ya. Kalau ini investasi tiap tahun kita meningkat terus kan makin lama pasti akan tumbuh itu, Mas. Bukan orang Batam saja, arus urbanisasi itu yang tidak bisa kita cegah. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan juga kita harus mempersiapkan itu. Kita harus desain dari sekarang. Batam ini mau kita jadikan apa? Kalau kita jadikan kota industri ya berarti kan kita harus siapkan. Oh, kalau misalnya nanti arus yang masuk sekian, berarti kita harus siapkan perumahannya. Kita harus siapkan fasilitasnya kan. Fasilitas dasar kan banyak Mas kita yang kurang. Sekolah masih kurang, puskesmas masih kurang. Kan kebutuhannya itu aja. Nah, ini yang menurut saya kita harus mulai berpikir ke arah itu. Karena Batam ini tidak bisa kita stop saat ini saja, nggak bisa. Kita melihat kemarin investasi di BB Batam itu kan 55 triliun sekian. Target 2025 itu 60 triliun sekian. Itu saya dengar sudah melonjak itu, sudah tercapai lah ya. Artinya ke depan pasti dia akan ada pertumbuhan lagi, mungkin 10% atau berapa persen. Nah, ini kalau kita tidak imbangi dengan PAD kita dan kekuatan fiskal daerah kita, ya menjadi apa kita? Yang jadi makin lama makin kumuh. Gap antara PAD dengan investasi itu makin jomplang, Mas. Makin jomplang. Nah, ini kan bisa kita prediksi dan ini kan sangat mungkin untuk bisa dihitung gitu kan. Kalau dari